Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Titin Melastari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada video sebelumnya, saya telah membahas materi mengenai pengertian, hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan atau demand adalah suatu fungsi matematis yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk dari hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta memiliki hubungan yang negatif. Berikut ini adalah bentuk fungsi permintaan, yaitu Q D sama dengan min AP ditambah B. Keterangan, Q D adalah quantity demand atau jumlah permintaan terhadap barang atau jasa. A adalah gradien, B adalah konstanta, dan P adalah price atau harga. Nah, berikut ini adalah rumus fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Keterangan, P adalah price atau harga barang atau jasa yang diminta, Q adalah quantity atau jumlah barang atau jasa yang diminta, P1 adalah harga barang atau jasa awal, P2 adalah harga barang atau jasa akhir, Q1 adalah jumlah barang atau jasa awal, Q2 adalah jumlah barang atau jasa akhir. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Perhatikan, di sebuah kafe, harga sepotong hamburger adalah Rp20.000 dan jumlah yang diminta sebanyak 100 potong per hari. Ketika harga hamburger naik menjadi Rp25.000 per potong, jumlah yang diminta menjadi 50 potong per hari. Buatlah fungsi permintaan hamburger tersebut. Penyelesaiannya diketahui P1 Rp20.000, P2 Rp25.000, Q1 100 potong, dan Q2 50 potong. Ditanya fungsi permintaan atau Q D, maka masukkan rumus fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maka masukkan nilainya. P tetap ditulis variabel P dikurang P1 nilainya Rp20.000 per P2 nilainya Rp25.000 dikurang P1 nilainya Rp20.000 sama dengan variabel Q tetap ditulis Q, kemudian dikurang Q1 nilainya 100 per Q2 nilainya 50 dikurang Q1 nilainya 100. Maka disederhanakan menjadi P dikurang Rp20.000 per Rp5.000. Rp5.000 didapatkan dari Rp25.000 dikurang Rp20.000 sama dengan Q dikurang 100 per min 50. Min 50 didapatkan dari 50 dikurang 100. Selanjutnya dikalikan silang, yaitu sisi kiri bawah dengan sisi kanan atas, sisi kiri atas dengan sisi kanan bawah. Maka 5.000 dikali Q sama dengan 5.000 Q, 5.000 dikali min 100 sama dengan min 500.000. Selesai, pindah ke sisi sebelahnya, yaitu min 50 dikali P, min 50P
Min 50 dikali min 20.000 sama dengan positif 1 juta. Selanjutnya disederhanakan menjadi 5.000 Ki sama dengan min 50 P ditambah 1 juta ditambah 500.000. 500.000 menjadi positif karena pindah posisi. Maka 5.000 Ki sama dengan min 50 P ditambah 1.500.000. Ki sama dengan min 50 P ditambah 1.500.000 per 5.000. Ki sama dengan min 50 P per 5.000 sama dengan min 0,01 P. 1.500.000 per 5.000 sama dengan positif 300. Jadi, fungsi permintaan terhadap hamburger adalah Qd sama dengan min 0,01 P ditambah 300. Selanjutnya, fungsi penawaran atau supply adalah fungsi matematis yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran terbentuk dari hukum penawaran, yaitu jika harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga naik, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif. Nah, berikut ini adalah bentuk fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan AP ditambah B. Keterangan, QS adalah quantity supply atau jumlah penawaran terhadap barang atau jasa. A adalah gradien, B adalah konstanta, dan P adalah price atau harga. Nah, rumus fungsi penawaran sama dengan rumus fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Perbedaannya terletak pada keterangan, yaitu P adalah price, harga barang atau jasa yang ditawarkan. Q adalah quantity, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. P1 harga barang atau jasa awal, P2 harga barang atau jasa akhir. Q1 jumlah barang atau jasa awal, Q2 jumlah barang atau jasa akhir. Contoh soal, perhatikan. Seorang peternak sapi menjual susu sapi hasil ternaknya dengan harga Rp5.000 per botol dan terjual sebanyak 100 botol. Pada saat harga susu sapi naik menjadi Rp10.000 per botol, ia menjual sebanyak 150 botol. Buatlah fungsi penawaran dari susu sapi tersebut. Penyelesaian diketahui P1 Rp5.000, P2 Rp10.000, Q1 100 botol, dan Q2 150 botol. Ditanya fungsi penawaran atau QS, maka masukkan rumus fungsi penawaran, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maka masukkan nilainya. P tetap ditulis variabel P dikurang P1 nilainya 5.000 per P2 nilainya 10.000 dikurang P1 nilainya 5.000 sama dengan Q tetap ditulis variabel Q, kemudian Q1 nilainya 100, Q2 nilainya 150 dikurang Q1 nilainya 100. Disederhanakan menjadi P dikurang 5.000 per 5.000. 5.000 didapatkan dari 10.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang 100 per 50. 50 didapatkan dari 150 dikurang 100. Selanjutnya dikalikan silang, yaitu sisi kiri bawah dengan sisi kanan atas, sisi kiri atas dengan sisi kanan bawah. Maka 5.000 dikali Q sama dengan 5.000 Q.
5.000 dikali min 100 sama dengan min 500.000. Selesai, pindah ke sisi sebelahnya yaitu 50 dikali P, 50P, 50 dikali min 5.000 sama dengan min 250.000. Selanjutnya disederhanakan menjadi 5.000 Ki sama dengan 50P dikurang 250.000 ditambah 500.000. 500.000-nya menjadi positif karena pindah posisi. Maka 5.000 Ki sama dengan 50P ditambah 250.000. 250.000 didapatkan dari min 250.000 ditambah 500.000. Ki sama dengan 50P ditambah 250.000 per 5.000. Ki sama dengan 50P per 5.000 hasilnya 0,01P. 250.000 dibagi 5.000 sama dengan positif 50. Jadi fungsi penawaran terhadap susu sapi adalah Qs sama dengan 0,01P ditambah 50. Demikian pembahasan mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda dan Uma. Tetap selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.